Apakah kenaikannya Bitcoin akan selalu bombastis, jauh lebih tinggi daripada aset-aset lain? Dan apakah polanya Bitcoin masih sama? Setiap 4 tahun dia ada siklus, 1 tahun turun, 1 tahun ke samping, 2 tahun naik. Seperti masa lalu, pola ini masih sama ke depannya atau akan berubah? Kemungkinannya seperti apa? Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan seperti apa? Ini yang mau kita bahas kali ini. Nah, satu topik ini timbul dari diskusi kita waktu kita lagi mengadakan live call di komunitas VIP. Kita kan setiap minggu kumpul online lewat Zoom, terus diskusi apa itu yang para members mau diskusi. Dan satu pertanyaan ini muncul. And I think ini pertanyaan yang sangat bagus untuk diumumkan secara publik juga, karena ini sesuatu hal yang you ada duit. Right? Bagaimanapun 5 tahun akan berjalan. Terserah kamu mau taruh uang itu di deposito cuma dapat 2%, 3%, 4%, 5%, atau mau taruh di properti yang saat ini lagi lesu gak kemana-mana, atau mau taruh ke emas, atau mau aset mana. So, aset mana yang larinya paling kencang? Aset mana yang larinya jauh lebih tinggi dari yang lain? Sehingga, gini loh, kalau semua aset naiknya paralel, emas naiknya 10% setahun, Bitcoin naik 10% setahun, properti naik 10%, ini kita mau ilustrasi. Kalau semua aset naiknya sama, kamu nggak bisa lebih kaya. Karena, contoh nih, kamu pilih emas 1 kilo, naiknya 10%, properti naik 10%, semuanya naik 10%. You mau cair buat beli lebih banyak rumah, gak dapat rumah lebih banyak, karena sama-sama naik. Paham nggak? Dulu 1M ditaruh di emas, properti juga 1M. Dua-duanya naik di rate yang sama, mau tuker dapatnya mesti sama. 1 kilo emas dapatnya 1 properti. Paham ya? So, you cari aset yang naiknya lebih kenceng dari aset lain, supaya, contoh ini, beli Bitcoin waktu di 15.000, terus dia naik ke 100.000, kenaikan 7 kali lipat, di waktu yang sama properti nggak naik. Sehingga dulu kalau uang kamu pas cuma dapat 1 rumah, tahu-tahu bisa dapat 7 rumah. Itu baru kamu makin kaya, oke? Nah, balik lagi ke topik mendasar. Apakah polanya Bitcoin masih sama? Apa kenaikannya itu masih bombastis lebih dari yang aset lain? Kita omong prinsip, nggak boleh langsung asumsi yes. Nggak boleh, harus kritis. Pola pikiran yang berpikir, tapi gimana aku bisa tahu ini benar, oke? Ini beberapa poin-poin, and this is my opinion, opini pribadi. Ini beberapa poin yang mau market manapun ini benar, fakta, right? Market manapun kalau masih baru, masih emerging market namanya. So, pasar yang belum matur atau belum dewasa. Itu market yang kenaikannya paling bombastis, tapi resikonya juga paling tinggi gitu. Itu statement atau pernyataan yang benar di pasar manapun, right? Semakin marketnya jadi dewasa, mateng, makin banyak orang mengenali pasar itu, makin banyak partisipan, entah retail, entah institusi, entah pemerintah, semuanya ikut masuk ke pasar itu, maka pasar itu jadi makin dewasa, makin mature, makin matang, sehingga kenaikannya jadi lebih stabil, nggak se-volatile, tapi resikonya lebih terbukti, teruji. Sehingga bisa dikatakan aman. Sehingga sampai sekarang negara Amerika mau simpan Bitcoin sebagai reserve asset, sebagai contoh. Oke? Itu kalimat yang benar di pasar manapun. Oke? So, Bitcoin sudah ada histori dari 2010, sudah 15 tahun emerging market. Gitu. Dulu kalau beli Bitcoin waktu 2010 $1, sekarang udah 100.000, kenaikan 100.000 kali lipat modal kamu. Ya wow, I wish I beli Bitcoin waktu masih $1, right? Tapi kita ngomong sekarang di 2025, apakah marketnya Bitcoin sudah dewasa, udah at least di level retail? Retail sudah rata-rata pernah dengar Bitcoin. Gak semua orang beli Bitcoin, tapi pernah dengar. Kamu ke mall kemana, right? Tanya orang random, jalan kaki, kamu tahu apa itu Bitcoin? Rata-rata pernah dengar. So, artinya awareness-nya Bitcoin sudah ada. Tapi di level retail, apakah semua retail sudah ikut beli Bitcoin? Di Indonesia termasuk satu negara yang adopsinya tinggi di tingkat dunia, right? Adopsinya Bitcoin di Indonesia lumayan tinggi. Tapi kalau kita mau tingkat dunia, you keluar negeri, tanya orang kamu pegang Bitcoin sama sekali nggak? Rata-rata masih belum. So, retail masih belum beli. Udah ngerti, pernah dengar? Belum ngerti sih, cuma pernah dengar, belum pernah beli. Oke? Tapi, apakah Bitcoin akan naik kayak 15.000 ke 100.000 dalam 2 tahun kayak siklus kemarin ini? You know, kenaikan 7x. Next siklus, probably nggak 7x, 8x kayak gitu lagi. Right? Makin ke kanan, makin menurun kenaikannya. Tapi, opini saya, mesti lebih naik tinggi banding aset tradisional lain. Sampai market cap-nya Bitcoin sudah hampir setara. Market cap-nya Bitcoin, market cap-nya emas sudah hampir setara, baru jadi beda lagi aturannya. That's my personal prediction. Poin satu di situ. Poin kedua di sini, untuk harga aset manapun naik, harus ada yang masukin duit ke sana supaya harganya naik. Betul nggak? Ini yang namanya market cap. Kalau Bitcoin naik 10 kali lipat,
market cap itu bahasa teknis yang artinya nilai duit yang cemplung ke Bitcoin harus jauh di atas. So kalau mau naik 10 kali lipat berarti jumlah duit yang masuk harus naik 10 kali lipat juga. Sekarang ini market capnya Bitcoin 2 triliun dolar. Tuh berapa itu? 30.000 triliun rupiah, something like that, right? So, kalau Bitcoin mau naik 10 kali lipat lebih tinggi, dari 2 triliun harus naik ke 20 triliun plus, oke? Okay? Itu yang harus dilakukan. Itu yang harus terjadi. Dan dana 18 triliun ini nggak mungkin datang dari retail. Dari Anda, saya, uang receh. You pikir puluhan M itu uang besar, ratusan M itu uang besar. Itu mesti kecil. You know, yang gerakin 10 triliun, 18 triliun dolar itu cuma institusi gede-gede sama level pemerintah. You know, hanya mereka yang bisa gerakin segitu besar. So, untuk naikin harga Bitcoin 10 kali lipat lebih tinggi, mendekati 1 juta dolar atau 15 miliar rupiah, right? Harus dana institusi dan dana negara ikut masuk. Dan kalau udah paham itu, dana negara dan dana institusi gak gerak cepat. Sifatnya institusi dan negara, mereka itu time frame-nya itu lebih lama. Bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Mereka nggak mikir gimana cuanin 2 bulan ke depan. Kenapa mereka nggak bisa segitu cepat? Karena begini, hanya untuk ambil keputusan aja itu butuh proses lama buat persetujuan dari pemegang saham atau dari orang instansi dalam pemerintah. Itu kan ada proses lama untuk setuju, yes kita akan gerak ke sini atau ke sana. Yes kita mau beli Bitcoin atau yes kita mau buang Bitcoin. Keputusan dua arah itu makan waktu. Jadi nggak bisa targetnya itu sebulan ke depan langsung cair profit dengan profit 10%. Nggak bisa kayak gitu. You know? Mereka itu ngambil keputusan itu yang strategis tahunan ke depan. 10 tahun ke depan. Right? So, oleh karena itu, yes, dananya gede, tapi gerakannya lebih pelan, lebih stabil. Okay? Dan cara mereka beli juga gak bisa pencet tombol buy market order. You know, kalau kamu pernah beli Bitcoin kan pernah ya, cuma pencet tombol buy, terus ada tombol market, jadi berapapun harganya aku sikat. Kalau mereka lakukan itu pakai duit 1 triliun dolar, market capnya Bitcoin sudah 2 triliun, harganya itu akan roket tinggi. Karena mereka pencet tombol hijau, gitu loh, market buy. So, mereka kalau beli harus juga cicil beli, gak bisa langsung pencet seperti begitu. Oleh karena dua faktor ini, yang gerakin Bitcoin naik 10 kali lipat harus dana institusi dan pemerintah, dan mereka harus geraknya lebih pelan dari retail, ya harap siklusnya Bitcoin bisa jadi berubah. Kenaikannya Bitcoin gak sebombastis dulu, tapi ini bukan pertanyaan apakah aku bisa 100 kali lipat modal saya dalam waktu 1 tahun. Sekarang pertanyaannya, kalau aku pegang Bitcoin, hari ini aku ada pilihan 1 kilo emas atau 2 Bitcoin sebagai contoh. Kalau aku pilihnya 2 Bitcoin, nanti aku bisa tuker balik jadi malah 3 kilo emas kan? Itu yang harus dipertimbangkan. Kalau aku sekarang belinya 1 Bitcoin atau 1 rumah, aku pilihnya Bitcoin. Bisa ditukar nanti jadi 3 rumah nggak? Itu yang jadi pertimbangan utama, right? Dan kalau kamu sudah paham itu, bahwa the goal sekarang bukan langsung 1 tahun 100 kali lipat duitnya, tapi goalnya adalah untuk outperforma aset lain dengan resiko yang terukur. Yes, Bitcoin harusnya mesti calon aset yang paling bagus. Sisanya tinggal gimana caranya ngumpul lebih banyak Bitcoin. Ngumpul, kalau misalkan bukan Bitcoin nih, kalau kamu pilihnya malah emas sebagai contoh, ya gak apa-apa. Ngumpul lebih banyak Bitcoin, ngumpul lebih banyak emas dengan income yang terbatas. Gitu. Of course, kita semua berusaha biar income-nya naik. Tapi kamu juga harus mikir, kalau income aku udah deket ke mentok di level aku sekarang, right? Gimana caranya dengan dana yang ada bisa cuanin lebih banyak Bitcoin dan lebih banyak emas atau apapun aset yang kamu pilih gitu. Nah, bisa menggunakan jurus short and long, so long saat naik, short saat turun. Bisa juga gunakan jurus swing, yang mana, oh Bitcoin dari 15.000 ke 100.000, dia koreksi lagi ke 80.000, oke aku jual di 1M, beli lagi, atau 100.000 dolar, beli lagi di 80.000 gitu. Paham ya maksudnya, prinsipnya? So, harus mikir kreatif dengan dana yang sama, gimana caranya aku bisa memiliki lebih banyak aset ini. Mumpung harganya belum 1 juta per Bitcoin. Atau kalau emas sekarang 3.200 dolar, mumpung belum 10.000 dolar per ounce. Gitu. Oke? Itu yang pikirannya harus lari ke sana. Fokus ke bisnis, fokus ke income, yes. Fokus ke gandakan jumlah Bitcoin dengan modal yang sama, yes. Nah, itu butuh skill, itu butuh waktu buat bentukin skill tersebut. Dan itu yang lagi kita bentukin kemampuannya dalam komunitas yang kita sekarang ini juga. Itu kenapa kita kumpul seminggu sekali live call seperti begitu. Oke? Tapi itu jawaban saya tentang siklusnya Bitcoin dan kenaikannya Bitcoin. Apakah bisa berubah di kemudian hari? Bukan bisa, sudah berubah dan akan berubah. Oke? Tapi pertanyaannya, apakah
naiknya lebih banter dari aset lain? Harusnya yes. And tinggal sisa pertanyaan gimana cara ngumpul lebih banyak, mumpung harganya belum meledak. Oke? Semoga itu kasih kalian arahan yang menguntungkan untuk kalian. Dan ya, nanti kita ketemu lagi di next topic. See you next time dan salam sukses. Bye.